Pertama, Allah Bapa penyedia anugerah keselamatan. Kalimat kedua, Anak Allah penggenap keselamatan. Kalimat ketiga, Roh Kudus adalah pelaksana anugerah keselamatan. Sekali lagi, Allah Bapa penyelenggara, penyedia anugerah keselamatan. Kedua, Anak Allah penggenap, penyempurna anugerah keselamatan. Ketiga, Roh Kudus pelaksana anugerah keselamatan. Semua 1, 2, 3. Allah Bapa penyedia anugerah keselamatan. Kedua, Allah Anak penggenap, penyempurna anugerah keselamatan. Ketiga, Roh Kudus pelaksana anugerah keselamatan. Jadi kalau mengerti ketiga tahap ini dengan jelas, saudara mengerti kaitan seluruhnya. Apa artinya menentang Roh Kudus dan sampai kepada menghujat Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Allah Bapa menyediakan anugerah keselamatan. Sesudah anugerah itu disediakan lengkap, lalu dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menggenapi anugerah keselamatan. Maka pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mengatakan, aku datang untuk menjalankan kehendakmu. Baca Ibrani 10 ayat ke-7. Saudara-saudara. Lalu pada waktu Yesus Kristus sebelum naik ke atas kayu salib, dia mengatakan, ya Bapa, yang kau serahkan kepadaku sudah ku genapi. Yang kau berikan kepadaku sudah ku berikan hidup kekal kepada dia. Karena mengenal engkau Allah yang tunggal, dan mengenal Kristus yang kau utus, itulah hidup yang kekal. Aku telah memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang kau berikan kepadaku. Dan Yesus Kristus dengan menggenapkan rencana Tuhan Allah, dia naik ke atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus mengatakan tetelestai. Dia berkata, genaplah, sudah sempurna, sudah saya genapi segala rencana keselamatan yang kau sediakan. Itulah sebabnya Hakim mengatakan, demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dosa manusia, tapi untuk mengampuni mereka. Dan dia datang sebagai terang masuk ke dalam dunia. Tapi manusia tidak suka terang, mereka lebih suka kegelapan, supaya dosa mereka tidak terbongkar dan tidak tertemplak. Saudara-saudara, kitab suci begitu jelas mengatakan keselamatan ada di dalam Bapa, justru digenapkan oleh Anak. Keselamatan yang disediakan oleh Bapa justru digenapi, disempurnakan oleh Anak. Di manakah kan penyempurnaan itu? Di atas Golgota, di atas kayu salib. Kristus menggenapi rencana pengampunan, rencana keselamatan, rencana anugerah, menebus manusia keluar daripada dosa. Saudara-saudara, Yesus menggenap anugerah keselamatan Bapa. Tetapi Bapa sudah sedia, Anak sudah genap, kita sudah diampuni belum? Belum. Mengapa belum? Menunggu oknum ketiga melaksanakan. Bagaimana cara oknum ketiga melaksanakan? Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus mencurahkan, dan Roh Kudus mendampingi, menyaksikan khotbah-khotbah yang disampaikan dengan setia oleh rasul-rasul dan hamba Tuhan yang mengabari Injil. Dengan baik-baik bagian ini, sehingga pada waktu Roh Kudus diturunkan dalam dunia, itu menurut janji Yesus Kristus, Roh turun atas kamu, kamu akan berkuasa untuk menjadi saksiku dari Yerusalem sampai di Samaria, sampai di ujung bumi. Saudara-saudara, dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai Yerusalem, berarti pelaksanaan ini ada rencana Allah, mulai daripada orang Israel sampai ke bangsa-bangsa semua dikabarkan Injil. Dan segala bangsa harus menerima Injil, segala suku harus mendengar Injil. Dan siapa yang mengabari Injil? Ya, mereka yang mengenal rencana Allah, dan mereka yang berada di dalam panggilan Tuhan. Mereka diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Mereka berdiri, mereka berkhotbah, mereka memberitakan Kristus yang disalib dan dibangkitkan. Pemberitaan Injil, itulah tugas gereja yang besar sekali. Pada waktu kita mengemukakan Kristus mati bagimu, pada waktu kita mengajak, datanglah kepada dia. Pada waktu kita menjamin,
barang siapa percaya Yesus, dia akan diselamatkan. Pada waktu kita menyeru, siapa saja beriman kepada Yesus Kristus, datang menerima Yesus, engkau akan menjadi anak Allah. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang pasti, kalimat-kalimat yang mutlak, kalimat-kalimat yang diberikan jaminan langsung oleh Tuhan Allah. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, firman dibagikan kepada orang lain, tidak mungkin tidak Roh Kudus mendampingi. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, khususnya pemuda-pemudi yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, jangan takut. Jika engkau sungguh-sungguh setia, tekun, dan beriman bersandar kepada Tuhan, memberitakan dengan sungguh-sungguh Injil Yesus Kristus, tidak mungkin tidak Roh Kudus tidak bekerja. Karena memang Roh Kudus dikirim, diutus untuk tugas itu. Saudara-saudara, yang paling takut adalah gereja lupa tugas. Yang paling takut adalah orang Kristen tidak berani mengabarkan Injil. Jika kita dengan sungguh-sungguh memberitakan melalui cinta kasih, kuasa, bijaksana, dan urapan dari Tuhan, memberitakan Injil, mengajak orang menerima Yesus Kristus, jangan takut. Mereka mungkin benci kamu, tetapi hati mereka ditusuk karena Injil itu berkuasa. Mungkin mereka rasa risih, sulit menerima karena kebudayaan mereka dan agama mereka yang lama. Dan kita dengan sungguh-sungguh memberitakan melalui cinta kasih, kuasa, bijaksana, dan urapan dari Tuhan, memberitakan Injil, mengajak orang menerima Yesus Kristus. Jangan takut. Mereka mungkin benci kamu, tetapi hati mereka ditusuk karena Injil itu berkuasa. Mungkin mereka rasa risih, sulit menerima karena kebudayaan mereka dan agama mereka yang lama, bukan Kristen. Tapi hati mereka tergerak yang betul-betul menyodorkan hal yang tidak mungkin diterima di dalam agama yang lain. Profesor Furtill di dalam satu buku menulis satu hal yang sangat menyentuh hati saya. Dia mengatakan pada seorang dihukum mati di dalam penjara, lalu dia tulis surat kepada alim ulama agama, bagaimana saya bisa diselamatkan? Dijawab, beramalah dengan baik, dengan keadaan amalmu yang baik, engkau akan diterima di sisi Tuhan, engkau akan diterima dengan baik oleh Tuhan setelah engkau mati. Tapi dia mengatakan, bagaimana saya bisa beramal dengan baik? Saya sudah dijatuhkan hukuman mati, saya sudah tidak ada kesempatan untuk hidup lagi di dalam dunia masyarakat di luar, saya cuma di penjara, di sel, tunggu kematian, saya tidak bisa beramal baik lagi. Dia tulis surat lagi kepada alim ulama yang lain, tanya, saya sekarang tunggu mati, apa yang harus saya berbuat supaya saya boleh menjadi orang diselamatkan? Jawaban tetap sama, berbuatlah baik supaya engkau diterima oleh Tuhan. Maka dia mengatakan ini tidak mungkin. Pada satu hari seorang penginjil datang ke penjara, berkata kepada dia, kita semua orang berdosa, kita tidak ada yang cukup baik, kita semua harus binasa karena perbuatan kita telah melawan kehendak Tuhan. Dan kita bukan saja di dunia ini sudah berdosa, kita di dunia rohani bersalah kepada Tuhan. Kita bukan hanya di dunia ini bersalah kepada manusia, di kerohanian kita bersalah kepada Tuhan. Dan kita dihukum mati keduanya, yaitu di neraka. Tapi Yesus mati bagimu. Pada waktu orang ada di penjara itu mendengarkan kalimat ini, dia cucurkan air mata. Dia mengatakan, meskipun saya bukan orang Kristen, saya beragama lain, tapi baru kali ini saya mendengar jawaban yang sesungguhnya. Ada yang mati bagiku, ada darah yang bisa menebus, membersihkan hatiku. Dan dia menerima Tuhan sebelum dia dihukum mati. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mendampingi orang betul-betul mengabarkan Injil. Dengan rendah hati orang itu sungguh-sungguh tekun dan setia kepada firman Tuhan. Dan memberitakan meskipun orang tidak terima, tapi hati sedalam-dalamnya pasti ada orang yang mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus pelaksana pengampunan dosa. Saudara-saudara, maka saya memberikan satu contoh. Papa beli beras, mama masak beras menjadi nasi, kakak kirim nasi kepada adik. Jadi papa beli, mama masak, kakak kirim, adik terima. Bapak sedia, anak genapi, Roh Kudus menyodorkan, orang berdosa terima. Anugerah sama. Jadi Allah Bapa menyediakan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus menyodor keselamatan. Terimalah Yesus Kristus. Roh Kudus menggerakkan hati kita. Saya percaya pada saat-saat khotbah tertentu kau dengar, engkau merasa Roh Kudus ketuk pintu, Roh Kudus menyodor, Roh Kudus memberikan satu pencerahan, memberikan penawaran,
memberikan satu undangan, memberikan satu ajakan. Hei, orang berdosa, dia bukan menghakim. Dia bukan seperti ibu yang bodoh, taunya marah-marah. Tapi dia mengajak, mari bertobat. Ayo, tinggalkan dosamu. Menerima Yesus. Pada waktu Roh Kudus menyodorkan, melaksanakan keselamatan. Nah, itu merupakan kunci engkau diampuni atau tidak. Kalau engkau bilang, tidak, saya tidak mau, maka Roh Kudus mungkin memberi kesempatan lagi, mungkin tidak. Jikalau andai kata beberapa tahun kemudian engkau pernah menolak Tuhan, diberikan kesempatan lagi, Roh Kudus menawarkan lagi, sekarang ku beri kesempatan kepada engkau, bertobatlah, tinggalkan dosamu, menerima Yesus dan keselamatanmu. Engkau tidak, engkau menolak lagi. Sekali lagi dengar, mungkin Roh Kudus memberikan kesempatan, mungkin tidak. Jikalau ada kata beberapa tahun lagi Roh Kudus memberikan kesempatan di dalam satu kebangunan rohani, atau melalui penginjilan pribadi, atau melalui orang mengabar Injil di penjara kamaramu, atau melalui orang mengabar Injil di rumah sakit pada waktu engkau parah sekali, memberikan kesempatan kepada engkau, terimalah Tuhan, bertobatlah, Kristus mati bagi engkau. Waktu itu engkau mengatakan, saya tidak gampang menerima, karena saya latar belakang Kongfucu, atau saya Buddha, atau saya Islam. Lalu Roh Kudus mengatakan, tidak ada orang mati bagimu selain Kristus, anak Allah yang tunggal. Maka bukan agama menyelamatkan kamu, tetapi Kristus yang menyelamatkan kamu. Pada saat itu engkau mengatakan, kalau demikian saya menerima Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, berarti engkau memang kaum pilihan yang akhirnya tidak mungkin menolak Roh Kudus lagi. Jadi di dalam poin yang keempat daripada tulip Calvinisme, irresistible grace, bahwa anugerah yang tidak mungkin ditolak, tidak berarti tidak ada orang menolak Roh Kudus. Tidak berarti tidak ada orang menentang Roh Kudus. Justru anak-anak Allah yang sudah menjadi orang Kristen sebelumnya seringkali menolak dan menentang Roh Kudus. Tetapi penolakan itu tidak akan berhasil, karena akhirnya kuasa cinta Tuhan melampaui kuasa penolakan kita, sehingga kita lembut. Sekarang saya tanya secara terbuka, sebelum menjadi orang Kristen yang pernah menolak anugerah Tuhan, angkat tangan. Siapa yang sebelum menjadi Kristen pernah menolak anugerah Tuhan? Coba angkat tangan. Coba. Pernah menolak. Ditawarin ini semua dari lahir tidak pernah menolak. Jangan ketawa, ini serius. Barang siapa berkata, aku dulu pernah menolak anugerah Tuhan. Coba angkat tangan, saya mau lihat. Nah, saudara-saudara. Jadi istilah irresistible grace tidak berarti tidak ada orang pernah menolak. Justru anak-anak Tuhan sering menolak sebelum mereka sungguh-sungguh pada akhirnya ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi yang disebut irresistible grace berarti the grace of God is bigger than the power of your rejection. Jadi pada waktu engkau menolak akhirnya kuat lagi, engkau menerima. Pada saat terakhir, jikalau engkau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka anugerah keselamatan itu langsung dilaksanakan Roh Kudus ke dalam hatimu, dan engkau diampuni segala dosa. Sekarang dengar kalimat terakhir, saudara-saudara. Bagaimana kalau sebelum mati, kesempatan terakhir engkau tetap tolak? Kalau kesempatan terakhir sebelum engkau mati, engkau tetap tolak, maka tidak ada pengampunan dosa bagi engkau. Engkau tidak ada penyodoran lagi, tidak ada penawaran lagi, tidak ada pelaksanaan lagi pengampunan dosa. Engkau akan membawa dosamu ke kekekalan untuk selama-lamanya tidak diampuni lagi. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara. Jadi istilah menghujat Roh Kudus adalah terus-menerus menentang penyodoran Roh Kudus sampai saat terakhir, kesempatan terakhir, lalu membuktikan engkau memang bukan kaum pilihan. Saudara-saudara.